Yo, what up guys? I'm Radityo and welcome to my channel. So, di video sebelumnya gue udah membahas tentang tips gimana cara memulai hidup sehat. Nah, dalam video itu gue juga ngebahas salah satu aspek yang paling penting dalam memulai hidup sehat adalah mengetahui cara menghitung kalori harian kalian. Buat kalian yang belum nonton videonya, tonton dulu, ini ada di sini biar lebih relate. Dan balik lagi ke pertanyaannya, kenapa sih menghitung kalori itu penting? Sekarang gini, manusia itu ibaratnya mobil atau motor, ada cc-nya. Semakin besar tenaga yang bisa dihasilkan oleh mobil atau motor tersebut, kayak misalkan moge atau supercar atau mobil-mobil jeep, maka semakin besar juga cc-nya atau semakin boros konsumsi bahan bakarnya. Tapi semakin irit, semakin kecil tenaga yang dihasilkan oleh mobil atau motor tersebut, kayak misalkan Brio, Agya, Ayla, Honda Beat, Vario, maka semakin irit juga cc atau kebutuhan konsumsi bahan bakarnya. Nah, manusia juga sama. Semakin besar atau semakin berat manusia itu, semakin tinggi, semakin gede, maka semakin besar juga kebutuhan kalorinya atau kebutuhan energi untuk mengoperasikan manusia tersebut. Dan sebaliknya, semakin kecil atau semakin kurus seseorang, maka kebutuhan energi atau kebutuhan kalorinya juga akan lebih sedikit dibandingkan yang bertubuh besar tadi. Nah, itu logika dasarnya. Makanya tiap orang berbeda-beda dan setiap orang perlu tahu menghitung berapa cc-nya. Nah, dalam video ini aku mau ngajarin ke kalian gimana cara menghitung kebutuhan kalori tersebut atau TDEE, Total Daily Energy Expenditure, kebutuhan kalori harian seseorang untuk beraktivitas dalam satu hari. Nah, sebelum mulai aku meminta kalian buat siapin gadget dan koneksi internet. Karena proses menghitung kalori ini menggunakan aplikasi kalkulator kalori secara online. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia gimana cara menghitung kalori harian kalian. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka browser kalian. Jadi kalian buka browser kalian, habis itu kalian ketik TDEE Calculator. Kalian bisa pakai search engine apa aja, Google, Bing, terserah. Nah, biasanya ini akan langsung muncul paling atas. Nih, kalian bisa lihat www.tdeecalculator.net. Nah, kalian akan klik yang itu dan nanti akan muncul tampilan seperti ini di layar kalian. Kalian bisa lihat di situ terbagi dua, ada imperial dan metrik, dan tentu saja karena orang Indonesia menggunakan satuan metrik, maka kita akan pilih yang metrik. Kalau ada yang mudah, kenapa rasanya susah, ya nggak? Nah, di situ kalian bisa lihat ada gender, age, weight, height, activity, and body fat percentage, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas harian, dan persen lemak tubuh kalian. Nah, ini kalian isi sejujur-jujurnya, karena semakin jujur, semakin honest kalian isi ini, maka akan semakin akurat juga hasilnya. Ini gue kasih contoh, misalkan gue laki-laki, umur gue 23 tahun, berat badan gue 74 kg, dan tinggi badan gue 178 cm. Nah, di activity ini kalian harus jujur apakah kalian seseorang yang kerjanya hanya duduk diam aja seharian depan laptop atau depan komputer di kantor, atau pola hidup sedentary, atau mungkin yang kalian suka olahraga ringan, atau yang olahraganya udah agak advance, atau mungkin seorang atlet yang 2 kali sehari olahraganya. Pokoknya kalian isi ini sejujur-jujurnya. Kalau gue akan isi moderate exercise, karena gue minimal olahraga tuh pasti antara range 5 kali seminggu. Jadi gue akan isi moderate exercise. Nah, berikutnya ini ada body fat percentage. Gue yakin banyak orang yang akan bingung begitu harus ngisi berapa persen lemak tubuhnya. Sebenarnya cara paling gampang buat tahu secara akurat berapa persen lemak tubuh kalian adalah dengan kalian datang ke Mega Gym terdekat, terus kalian cari timbangan di situ. Sebenarnya bisa ukur gratis, minta kayak ukur aja gitu. Kalian datang minta timbang di situ, di scan, namanya InBody, biasanya mereknya Tanita. Dan dari situ biasanya langsung ketahuan berapa persen lemak tubuh kalian. Tapi dalam video ini biar nggak ribet, biar kalian bisa langsung isi sekarang, kalian tinggal lihat gambar ini ada cewek, ada cowok. Nah, kalian kira-kira aja, menurut kalian ada di range yang mana? Dan lagi-lagi ini juga harus kalian isi sejujur-jujurnya ya. Nah, gue akan isi di range 15%. Oke, kalau udah tinggal kalian calculate. Nah, dari situ keluar hasilnya. Kalian bisa lihat, ini gue ajarin juga cara bacanya. Di situ ada tulisan your maintenance calorie atau calorie maintenance. Yang namanya maintenance ya dipertahankan aja gitu, nggak berubah, nggak makin besar atau makin kecil gitu. Di situ kalian bisa baca calories per day dan di bawahnya ada calories per week. Yang kalian pakai yang atas karena kita ngitung per harinya berapa. Nah, di situ langsung kelihatan semua biasanya kalau kalian scroll ke bawah. Ada ideal weight kalian berapa menurut aplikasi ini. Kalau gue, berat badan ideal gue ada di range 70-75 kg. Ini tiap orang beda-beda. Kalian bisa cek diagnosa diri kalian sendiri. Apakah kalian masuk kayak overweight, normal, atau obese bahkan,
atau mungkin underweight. Dan tentu saja yang kita inginkan adalah di range normal weight. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesuatu yang lebih kompleks lagi. Kalau kalian scroll lagi ke bawah, di situ kalian bisa otak-atik ada maintenance, ada cutting, dan ada bulking. Nah, ini yang sering orang berbicara tentang cutting dan bulking dalam program diet. Kalau kalian ingin mempertahankan berat badan kalian di segitu aja, nah kalian akan lihat yang maintenance kalori aja. Di situ dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan jumlah karbohidratnya. Ada yang karbohidratnya tinggi, rendah, dan sedang. Nah, inilah yang nantinya akan jadi patokan kalian buat makan sehari-hari kalian. Buat kalian yang pengen ngurangin berat badan, kalian tinggal langsung ubah ke cutting. Di situ juga kalian bisa lihat kebutuhan kalori kalian berapa kalau kalian dalam program diet cutting. Dari aplikasi ini udah auto defisit 500 kalori ya. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Dan buat kalian yang pengen naikin berat badan atau bulking, kalian bisa langsung klik yang bulking. Dan sama di situ juga dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan karbohidratnya. Gue saranin buat kalian yang lagi bulking, ikutin yang proteinnya paling tinggi supaya nanti massa otot kalian yang naik. Dan sama di bulking ini juga dilebihin 500 kalori selisihnya dari maintenance kalori kalian. Oke, kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Karena ini juga adalah step yang pertama kali aku lakukan ketika aku mau mulai program hidup sehat. Even sampai sekarang, aku masih pakai ini. And it always working. Dan aku harap juga berguna buat kalian yang mau mulai hidup sehat. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka, kalian boleh like video ini. Share jangan lupa buat teman-teman kalian yang mungkin juga mau mulai hidup sehat. Kalau ada yang pengen kalian sampaikan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen support channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe. Oke? Stay safe everyone, stay healthy, and see you in the next video.